Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dikrim Fakri, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, NPM 101001153. Di sini akan menjelaskan karakteristik pasien ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada tahun 2019. Jadi di latar belakangnya itu kejadian ablasi retina rekmatogen ini kejadian masih cukup banyak terjadi di masyarakat. Ablasi retina merupakan suatu penyakit pada mata yang dapat menimbulkan gangguan penglihatan yang hebat. Dan jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan kebutaan yang menetap. Ablasi retina itu sendiri berdasarkan etiologinya dibagi menjadi klasifikasi, yaitu ablasi retina rekmatogen, ada yang teraksi dan juga ada yang sudatif. Ablasi retina rekmatogen ini menurut penelitian angka kejadiannya itu 6,3 sampai 18,2 per 100.000 orang per tahun. Dan sumber lain menyebutkan 11-24 per 100.000 populasi per tahun di seluruh dunia. Dan paling sering terjadi pada pasien dengan miopi dan juga trauma yang tinggi. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pasien ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada tahun 2019. Nah, manfaat penelitian ini, jadi hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambah untuk mengetahui karakteristik jenis kelamin, jenis usia, atau resikonya itu gimana, gejalanya gimana, hasil pemeriksaan dosimetrinya, dan juga penampelaksanaannya, sehingga data ini bermanfaat bagi lingkungan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kerangka pemikiran itu jadi jadi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan usia 25-35 tahun dan 35 tahun, nanti kita itu akan melihat dari pasien ablasi retinanya itu sendiri, dan nanti kita cari tiap-tiap karakteristiknya, jadi dari faktor risiko, gejala, hasil pemeriksaan, dan juga pelaksanaan nanti dari faktor risiko dari miopi, trauma ocular, posterior vitreous detachment, dari gejala, terus kelihatan cahaya, benar seperti melayang, fenomena tirai tertutup, dan juga penurunan penglihatan. Dan juga hasil dari tonometri itu sendiri, jadi kita cari yang tekanan intraokular itu 5 mm, yang kurang dari 5 mmHg. Dan berdasarkan penata juga dari pneumatik retinopeksi, skara bakal dan juga parspana vitrektomi, dan juga akan kita cari dari tiap-tiap karakteristiknya, dan kita akan menemukan ablasi retina rekmatogen, dan nanti dari tiap-tiap karakteristik itu kita nilai dari jumlah kejadian tiap karakteristiknya itu ada berapa, nanti kita masukkan dan juga kita hitung. Lalu dari prosedur penelitian itu sendiri, jadi dari penyusunan proposal, penentuan jumlah sampel penelitian, pengambilan data disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian, lalu kita olah dan interpretasi data, lalu kita analisis data, kesimpulan, dan juga kita buat penyusunan laporan penelitian. Nah, populasi penelitian sendiri, jadi populasi target penelitian ini adalah ablasi retina rekmatogen di Bandung. Dan untuk populasi terjangkau sendiri, penelitian ini adalah pasien ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Lalu pada bahan penelitiannya itu sendiri, bahan dan subjek penelitian yang digunakan adalah data rekam medis pasien yang telah didiagnosis ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada tahun 2019. Lalu rancangan penelitian merupakan penelitian observasional deskriptif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini mendeskripsikan karakteristik pasien ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada tahun 2019. Berdasarkan sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lofin. Lalu hasil penelitian ini adalah dari hasil penelitian itu sendiri, berdasarkan pemilihan data yang dilakukan pada pasien ablasi retina rekmatogen di Rumah Sakit Bandung pada tahun 2019 didapatkan 97 orang subjek penelitian tersebut telah memenuhi kriteria dalam jumlah sampel minimal dan juga kriteria inklusi yang telah ditentukan. Lalu dari hasil penelitian ini berdasarkan karakteristik kelamin, jadi dipresentasekan kalau laki-laki itu lebih banyak dari perempuan, yaitu sekitar kalau laki-laki itu 23% dan juga perempuan itu 27%. Lalu berdasarkan usia, ada yang 26 sampai 35 tahun dan 36 sampai 45 tahun. Jadi lebih banyak yang 36 sampai 45 tahun ya. Jadi perbandingan itu sendiri, kalau yang 26 sampai 35 tahun itu sebesar 25%, dan kalau yang 36 sampai 45 tahun itu sekitar 75%. Lalu karakteristik berdasarkan faktor risiko, jadi kan ada yang miopi dan juga trauma okuler, jadi lebih banyak yang miopi itu lebih banyak yang miopi ya. Perbandingan itu sendiri sekitar kalau yang miopi itu 71% dan juga trauma okuler itu sekitar 29%. Lalu berdasarkan gejala dari kelihatan cahaya, benar seperti melayang, dan juga adanya fenomena tidak tertutup. Nah, yang paling banyak itu terdapat pada gejala benda seperti melayang. Perbandingan itu sendiri sekitar 29% untuk yang kelihatan cahaya, 54% yang
memiliki gejala benda seperti melanya, dan juga 17% memiliki gejala yang fenomenal tiras tertutup. Lalu berdasarkan tekanan tonometrinya itu sendiri, jadi yang paling banyak itu tekanan intraokuler sekitar 6-10 mmHg. Untuk perbandingan itu sendiri, yang 11% itu yang tekanan intraokuler 1-5 mmHg, lalu yang 89% itu sekitar 6-10 mmHg. Lalu berdasarkan penata jadi ada pneumatik retinopeksi, skleral buckling, paraspanan vitrektomi, dan juga ada yang kedua-duanya, skleral buckling dan juga paraspanan vitrektomi. Jadi yang paling banyak itu paraspanan vitrektomi. Nah, perbandingan itu sendiri, kalau yang pneumatik retinopeksi itu sekitar 3%, yang skleral buckling itu 6%, yang paraspanan vitrektomi itu 88%, dan juga untuk yang kedua-duanya itu skleral buckling dan juga paraspanan vitrektomi itu sekitar 3%. Nah, lalu kesimpulan itu sendiri, berdasarkan kesimpulan penelitian ditemukan paling banyak pada laki-laki rentan usia 36-45 tahun dengan gejala paling banyak dirasakan adanya mudah seperti melayang, dan juga faktor risiko terbanyak didapat dengan miopi yang tinggi, dan juga penyelaksanaan terbanyak berusia retina regmatogenal paraspanan vitrektomi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.